semua pihak selepas kena sanksi, aku semakin stres, bro. Itu tanpa teding aling-aling mengatakan Malaysia stupid football naturalization drive. Jauh-jauh kita menghayalkan aksi anak watan di Saudi nanti, realiti menarik kita kembali jatuh ke muka bumi. Sebagai penggemar setia Harimau Malaya, kita pasti tak pernah membayangkan momen kebanggaan berubah menjadi kegelisahan. Suasana kini penuh tanya dan emosi di tengah badai kontroversi. Awalnya, kemenangan 4-0 atas Vietnam National Football Team dalam kualifikasi 2027 AFC Asian Cup Qualification pada 10 Juni tahun 2025 sempat memberi harapan baru bagi Malaysia. Banyak pemain warisan atau naturalisasi yang masuk ke tim melalui jalur yang dipertanyakan. Kekhawatiran itu kemudian menemukan titik kritis. FIFA menyatakan bahwa 7 pemain yang diklaim sebagai warga Malaysia lewat darah atau kakek nenek menggunakan dokumen dengan kejanggalan besar. Bagi para penggemar, ini bukan sekadar persoalan administratif, ini menyentuh martabat tim, identitas nasional, dan kepercayaan yang diberikan. Reaksi fans pun melebar dan makin keras. Di satu sisi ada yang merasa dikhianati. Bagaimana bisa tim nasional yang menjadi simbol kebanggaan dipertanyakan validitasnya? Seorang supporter sempat menyebut, "Feels like cheating, terasa seperti curang." Di sisi lain, ada pula rasa frustrasi terhadap institusi sepak bola Malaysia Football Association of Malaysia (FAM) karena proses naturalisasi yang dianggap terburu-buru dan tidak transparan. Media menyebut skandal ini sebagai sensationally damning bagi sepak bola Malaysia dan fans akhirnya merasa mereka jadi bahan bulian dunia sepak bola. The Guardian 1 dan tekanan bukan hanya di media sosial, tim nasional kini menghadapi ancaman dikeluarkan dari turnamen atau dikurangi poin. Bagi banyak supporter Harimau Malaya, ini bukan hanya soal hasil di lapangan. Ini tentang kepercayaan terhadap simbol, terhadap federasi, terhadap masa depan sepak bola di negara ini. Beberapa memilih untuk diam, beberapa memilih untuk mengecam keras, tapi satu hal yang pasti, beban psikologis meningkat. Supporter merasa tim yang mereka dukung kini berada di persimpangan antara kebanggaan atau malu. Dan sementara pihak federasi mengajukan banding, masyarakat menunggu jawaban. Siapa yang akan bertanggung jawab? Bagaimana nasib identitas tim dan supporter yang selama ini berdiri di belakangnya? Hari ini sepatutnya menjadi hari gembira kita, anda dan kami semua di studio, yang mana kita raikan Harimau Malaya yang akan bermain di Piala Asia 2027. Jauh-jauh kita menghayalkan aksi anak watan di Saudi nanti, realiti menarik kita kembali jatuh ke muka bumi. Pagi ini waktu tempatan, FIFA mengeluarkan satu dokumen 63 muka surat yang mungkin menjadi satu dokumen paling kontroversi dalam sejarah bola sepak tanah air. Semangat, tumpuan dan sokongan yang seharusnya terarah kepada 23 pemain dan staf kejurulatihan yang bersiap sedia di Bukit Jalil ketika ini sekali lagi beralih ke Kelana Jaya. Guys, hari ini hari Selasa guys, 18 hari bulan 11 2025. Akhirnya FIFA telah pun mendedahkan pemalsuan dokumen yang melibatkan pegawai FAM itu sendiri guys. Bukti kukuh telah ditunjukkan oleh FIFA. Jadi habis. Aku rasa macam FAM ni dah tak ada harapan nak lawan FIFA lagi dah. Aku rasa macam ibarat detik kehancuran sepak bola Malaysia telah pun bermula guys. Daripada siapa di New York kepada kesilapan teknikal dan kini di kalentong ejen. Apa benda ni weh? Dah keluar motivated decision FIFA berikutan keputusan mereka kekal dengan sanksi ke atas FAM dan jujur cakap rosak mood aku siot. Orang dah pergi tengok bola, bukan duduk dalam tandas baca 63 muka surat. Dan semakin banyak info yang keluar, terutamanya dengan cara kes ini dikendalikan oleh semua pihak selepas kena sanksi, aku semakin stres bro. Berserabut weh. Ada yang cuci tangan, ada yang main hantam je. Kau bayangkan sampai ada seorang pemain bila tengah mesyuarat dengan FIFA boleh kantoi lupa yang ini dia sepatutnya dari Malaysia. Dari sudut pemain mereka tak tahu apa-apa. Sama ada dokumen kena tukar ke sahih ke main sign je. Semua bagi ejen settle. Ejen pula yang mengendalikan urusan dengan FAM hinggalah pemain dapat pasport Malaysia. Dalam dokumen FIFA itu juga mereka
Nika menegaskan yang ini confirm kes pemalsuan dokumen. Berikutan itu, siasatan rasmi akan dibuat terhadap operasi dalaman FAM. Kemungkinan guys, hukumannya lebih berat akan dikenakan. 2 ejen yang ada lisen FIFA juga akan disiasat. Ada banyak lagi info tapi malaslah nak baca. Aku nak gerak pergi tengok game terakhir Harimau Melaya yang nampaknya sekarang untuk jangka masa yang lama. Cuma abang tengah fikirlah, dengan segala info yang keluar ni, patut ke kita teruskan rancangan pergi ke CAS? Pendapat korang komen kat sini. FIFA dah keluarkan satu laporan ataupun motivated decision yang mengandungi 63 muka surat. Dalam laporan ni memang mengatakan pemain-pemain tersebut tak ada darah Malaysia. Kalau sebelum ni ada yang marah aku cakap buat pandai, ada yang cakap melalak, bang benda salah aku akan cakap salah lah, takkan aku nak cakap benda tu betul. Tak lagi teruk, FIFA arahkan komiti diorang untuk siasat FAM dan nak cari siapa dalam kes ini. Apa pandangan anda tentang berita mengejut ataupun dah terkejut sangat dah ni? Akibat keputusan ini, media internasional pun banyak yang menyoroti dan bahkan menertawakan skandal ini, membuat Malaysia menjadi bahan olok-olok dunia. Skandal ini bukan hanya merusak citra sepak bolanya, tetapi juga menjadi salah satu momen paling memalukan dalam sejarah olahraga. Malaidesh mereka bangga dengan itu, ya. Di luar mereka menjadi bahan tertawaan. Inilah yang terjadi kita lihat di dalam sidang FIFA ini. Dan akhirnya, ya, sidang ini pun ditutup oleh FIFA dengan mengatakan kalimat yang sangat keras. The documents submitted by the FAM are forged. Ya, dokumen diserahkan FAM adalah palsu, dan ditutup dengan lebih keras lagi. This matter must be referred to the criminal authorities. Jadi masalah ini harus dirujuk ke otoritas kriminal. Dan catat ya, sekali lagi, FIFA itu menyatakan forge, ya, bukan sekedar falsification tapi forge. Ya, gimana ini? Ini forgery gitu. Kenapa forgery? Karena dokumennya dia nggak ada aslinya, bukan falsification yang mana isi asli itu ditiap, tapi ini dokumen aslinya aja nggak ada dan mereka bikin dari awal, bikin dari nol. Gitu, itu forge ya. Makanya di media-media luar seperti di France 24 tadi, itu sebuah media Prancis tanpa France 24.com, itu tanpa teding aling-aling mengatakan Malaysia stupid football naturalization Gibraltar gets red card. Jadi dia bilang ya, naturalisasi bodoh dari Malaidesh ini membuat mereka mendapatkan kartu merah. Itu France 24.com yang memberitakan itu ya. Jadi betul kata si Anwar Ibrahim, saat ini seluruh dunia perhati Malaidesh, seluruh dunia perhati Malaidesh. Salah satunya itu di Prancis orang bilang gitu ya, naturalisasi bodoh sepak bola Malaidesh bodoh. Jadi bodohnya Malaidesh ini sekarang bukan hanya bisa kita nikmati di Indonesia atau di Asia Tenggara, sekarang mendunia. Kebodohan Malaidesh ini mendunia ya. Jika Anda mendukung Harimau Malaya atau sekadar mencintai sepak bola yang bersih dan fair, ini saatnya bersuara bukan hanya di tribun, tapi juga di ruang diskusi. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan like dan komentar Anda karena suara Anda bagian dari perubahan. Sampai jumpa di video berikutnya.